Ya, oke. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Firdaus selaku Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP bidang ketenagaan. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi seluruh Bapak Ibu guru di Kota Batam. Pada kesempatan ini terlebih dahulu sebelum kita memulai, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya. Atas nikmat sehat maka kita dapat bersama-sama bersilaturahmi melalui media Zoom ini dalam rangka sosialisasi penilaian kinerja bagi guru tenaga kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Salam dan doa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingatkan kembali agar menulis nama dan asal sekolah. Yang tidak menulis nama dan tempat bertugasnya akan kita remove dari sini. Dan informasi ini betul-betul dapat diikuti oleh seluruh guru. Bapak Ibu tolong di mute ya. Nah, selanjutnya kepada Pak Fir yang ingin memberikan sepatah dua kata dalam acara kita ini. Kepada Pak Fir, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan walafiat dan senantiasa dapat kemudahan daripadanya. Dan walaupun kita dalam situasi ketam juga, tapi nggak mau dari situ biar dia netral. Suaranya masih berebut. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 hingga keberlangsungan acara kita ini, tim ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon kepada Bapak Ibu semua, khususnya para guru kontrak di masing-masing satuan, yaitu untuk dapat mengikuti acara penilaian kinerja guru, khususnya bagi guru kontrak pemerintah Kota Batam, yang pada saat ini yang hadir bersama kita yaitu Bu Nila selaku Kasubag Umpik Kepegawaian di Kota Batam. Selamat pagi Bu Nila. Tempat saya jam 10 ini masih pagi Bu, masih mataharinya masih terlindung. Yang keduanya titip salam dari Bapak Kepala Bidang Bapak Dr. Ansem Jufri. Beliau tidak bisa hadir bersama kita, yang mana beliau masih juga dalam acara yang sama mengikuti kegiatan rapat di pendidikan bersama Pak Sekretaris. Yang mudah-mudahan apa yang telah mereka kerjakan ini senantiasa mendapat berkah ya, atas kerja-kerja kita semua. Dan juga salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, baik itu yang dari TK, SD, dan SMP, khususnya guru-guru kontrak pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan segala jeripaya Bapak Ibu semua mendapat keridhaan. Pada mulanya kami sama Bu Nila selaku Kasubag Umpik telah bincang-bincang ya, masalah meeting Zoom ini merupakan tahap kedua. Tapi mohon maaf kami lihat tadi ada juga rekan guru kita dari satuan pendidikan yang pertama yang masih PNS-nya ikut juga Bu Nila. Padahal ini yang kontrak atas saya. Jadi kepada Bapak silakan saja untuk
manggil guru kontrak yang berada di satuannya, sehingga ini tidak ada komunikasi nantinya. Sudah kita sampaikan itu khusus untuk hari ini pukul 10 sampai pukul 11 ini bagi kontrak Pemko. Baiklah Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami banggakan, ya di sini kita akan mengikuti nanti ya, apa maksud dan tujuan kita mengadakan dinner ini. Dan kita adalah untuk memberi sedikit penjelasan pentingnya penilaian guru ini bagi guru kontrak. Kami yakin bahwa Bapak Ibu semua pada satu saat akan diminta suatu administrasi tentang penilaian kinerja guru, apakah pada akhir tahun, apakah tahun berjalan ataupun tahun akan datang. Nah, karena kita sebentar lagi sudah masuk kepada tahun 2021, sekarang sudah di ambang pintu. Nah, ini juga akan memberi suatu koreksi atau penilaian terhadap diri kita masing-masing, bahwa sejauh mana kita ini bekerja, sejauh mana kita ini memperoleh pengetahuan tentang tugas-tugas yang telah diberikan kepercayaan kepada kita semua. Kami harap nanti ini kita saling berkonsultasi, ya apa maksud dan tujuan penilaian kinerja ini diberikan kepada guru-guru kontrak di pemerintah Kota Batam. Nanti ini kita akan berkonsultasi, karena selama ini ya masih ada dari satuan pendidikan dari tingkat TK, SD, dan SMP belum memberi suatu penilaian terhadap guru-guru yang berada di tempat masing-masing ibu bertugas. Jadi dengan demikian kami sangat berharapkan ini untuk dapat diikuti secara seksama dengan serius, ya, dan memperhatikan dan mengikuti tata tertib di dalam rapat ini. Dan apabila nanti itu ada yang kurang jelas dari teman-teman yang ingin bertanya atau berkonsultasi, nah ini untuk dapat dipahami. Dan apabila juga ada pertanyaan-pertanyaan sama, ini untuk tidak diulangi sehingga kita tidak menyita waktu. Dan kami berharap juga kepada rekan-rekan semua, rekan guru, ya ini untuk dapat memahami sekali ya apa dan maksud dan tujuan kita melaksanakan ini. Saya sampaikan juga, kemarin sudah kita sampaikan pada pertama. Nah ini semakin hari, semakin minggu, bulan, dan tahun, pendidikan ini terus berkembang untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Kalau kita menyimak atau mengacu kepada aturan atau undang-undang pendidikan, guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, bahwa ada jelas guru itu harus memiliki kualifikasi, guru itu harus memiliki standar akademik yang cukup ya untuk memajukan pendidikan nasional dan khususnya di tempat tugas kita masing-masing. Nah, inilah salah satu acuan kita yang memberi penilaian, memberi koreksi ya, supaya rekan-rekan guru itu tidak lagi memandang sebelah mata masalah tugas dan kewajiban kita yang telah diberikan atau diamanahkan kepada kita. Nah, itu salah satunya yang perlu saya tekankan di sini, masalah bidang akademik. Kita masih banyak Bapak Ibu yang kualifikasi kita masih di bawah standar, khususnya bagi Bapak Ibu yang menjadi kontrak pemerintah Kota Batam. Ini data-data kita masih ada kurang lebih 300-an guru kita ini yang masih dalam proses, yang masih memang kualifikasinya SLTA dan belum sertifikasi. Nah, kita diberi batas waktu dari mulai diundangkan undang-undang guru dan dosen 2014 itu dari 30 diundangkan 30 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2015. Artinya 10 tahun kita itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan kualifikasi kita. Namun kita sudah mundur, sudah jauh kita ketinggal
ketinggalan masih ada rekan-rekan kita yang kualifikasinya belum memenuhi syarat atau belum mencukupi sebagai tenaga pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Nah, dengan itu kami berharap karena ini sudah bulan November, sebentar lagi bulan Desember, dan kita akan mengajukan kontrak baru, ya insya Allah itu pada bulan Desember ini. Nah, ini mohonlah kepada Bapak Ibu semua yang memang kualifikasinya masih dalam proses itu untuk menyampaikan kembali, ya, Kepala Sekolah menyampaikan minta surat keterangan Kepala Sekolah bahwa Ibu masih dalam proses. Dan apabila ini tadi tidak sampai pada Desember ini tentang kualifikasi guru dalam melaksanakan tugasnya, nah ini perlu kami pertimbangkan kembali, ya. Karena menurut laporan hasil pemetaan kami masalah kualifikasi, ya masih ada guru itu sudah diberi kesempatan tapi tidak melaksanakan sesuai yang diinginkan, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa harus menyelesaikan kualifikasi S1 linear, ya. Jadi kita mohon kepada rekan-rekan guru semua yang menjadi kontrak pemerintah Batam ini betul-betul guru yang berkompetensi, yang menjalankan amanat undang-undang, yang menjalankan amanat dari pimpinan, ya, sehingga kegiatan belajar mengajar kita dapat berjalan dengan baik, ya. Begitu juga dengan tugas-tugas yang telah diberikan, walaupun kita dalam masa pandemi ini, namun kita tetap bekerja, walaupun bekerja kita dari rumah, namun tetap kita melaksanakan proses. Nah, proses yang Ibu lakukan itu yang diamati oleh Kepala Sekolah itu, ya terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar, ya, yang harus kita tingkatkan, ya, harus ada perubahan dengan sistem pendidikan sekarang ini. Dengan masa pandemik ini, ya kita harus lebih proaktif, ya, untuk mencari bagaimana proses belajar ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh amanat undang-undang tadi, keempat karakteristik guru itu yang harus kita laksanakan. Ya, pertama kita adalah guru yang memang profesional, ya profesional, guru yang mempunyai ilmu pedagogik, bagaimana cara kita bicara dengan siswa, bagaimana cara bicara dengan sama guru, dengan teman, ya, dengan orang tua, dengan pimpinan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiganya, ya kita itu harus berjiwa sosial, ya, harus mampu kita itu beradaptasi dengan lingkungan, di mana tempat kita bertugas, di mana tempat kita tinggal, di mana saja kita itu berada. Nah, dan yang keempatnya yaitu kita harus mempunyai suatu kepribadian, ya, kepribadian. Satu contoh saja, kepribadian ini sangat menopang jabatan kita supaya kita ini lebih baik, kita ini lebih anggun, kita ini lebih terpandang, ya, karena kita ini guru. Nah, kalau kita lihat dalam kinerja guru ini, saya mengutip dari beberapa indikator yang merupakan suatu yang harus diamati oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang terhadap diri kita. Saya pada butir yang ke-10 itu, guru ini harus bersikap, ya, etos kerja yang baik, ya, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, memiliki rasa bangga. Nah, menjadi guru ini yang harus kita pahami. Jadi jangan pula kita guru, kita nak menjadi pula tentara, kita nak jadi pula pengusaha, ya. Tapi kita banggalah dengan profesi yang kita sandang sekarang. Kita adalah guru. Guru itu pasti bisa, guru itu pasti hebat. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, termasuklah masalah pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan oleh pihak sekolah atau satu pendidikan di tempat lingkungan ibu belajar, untuk diamati dengan sebaik mungkin. Nah, ini banyak laporan-laporan kepada kami bahwa dalam masa pandemi ini, ya, masuklah perintah-perintah atau himbauan-himbauan dari pimpinan bahwa kita itu tidak keluar kota, ya kita masih keluar kota, ya. Masih ada guru itu yang disuruh melaksanakan tugas rumah, tapi masih ada juga guru itu yang melaksanakan pekerjaan lain.
sehingga pada sulit untuk memantau Bapak Ibu semua. Inilah harapan-harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya musyawarah ini, semoga kita bisa memperbaiki perbedaan kita, bisa memperbaiki kinerja kita supaya kita menjadi guru-guru yang hebat di tahun 2001 akan datang. Nah, inilah harapan kami, nanti ini akan disampaikan oleh Kasubag Unpik. Nah, kita saling berkomunikasi, terutama dalam penilaian kinerja guru ini, apa sebenarnya kegunaan atau kebutuhan kinerja guru ini sebagai tindak lanjut Bapak Ibu untuk pengembangan profesi berkelanjutan di masa akan datang. Jadi semakin baik Ibu akan ditingkatkan lagi, Bapak Ibu akan tingkatkan lagi untuk ikut PKB-nya. Maka itu kami berharap semuanya kita yang di dalam forum ini, sudah salah saya ada 93 orang ya Bu Nila ya, mudah-mudahan ini dapat mengikuti acara ini dengan sama-sama ya, sehingga kita menemukan apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu nanti ini, terutama tenaga-tenaga honorer kontrak pemerintah Kota Batam ini, untuk tidak serampangan dalam berbuat dan bertindak ya. Walaupun bagaimana, baik kita yang rambutnya lurus, kita rambutnya keriting, kita rambutnya perang hitam, kita adalah guru ya. Kita tahu itu tugas dan fungsi tanggung jawab kita. Mungkin itu Bu Nila yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kita bergabung di dalam meeting ini. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang terbaik khususnya di Kota Batam. Kami yakin Bapak Ibu semua bisa ya. Dan di dalam kegiatan ini silakanlah bertanya, itu silakanlah menyimak pertanyaan teman-teman, dengan harapan ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita dalam mengikuti program ini, terutama dalam khususnya guru di kontrak pemerintah Kota Batam. Mungkin itu sebagai sambutan saya, dan selamat mengikuti. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa acara meeting Zoom ini kita buka. Silakan Bu Nila. Oke, Pak Fir, terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan karena Zoom kita ini sayang waktunya dan kuotanya cuma 100 orang. Mohon ditulis nama dan asal sekolahnya. Jika tidak, mohon maaf, kita akan remove agar kegiatan kita ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang bukan guru kita yang ikut bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Nah, ini kelemahan teknologi salah satunya yaitu tadi bisa berbicara padahal yang masuk bukan dari kalangan guru. Jadi pastikan Bapak Ibu dari menulis nama, yang masih tidak menulis nama kita akan remove ya dari sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Minta tolong berarti di remove aja guru yang apalagi tidak menulis sekolah terus mematikan kameranya. Nah itu sama lebih kita utamakan yang tidak menghidupkan kamera, karena kan kita tidak melihat siapa di sana yang mengikuti kegiatan ini. Jadi yang tidak menghidupkan kamera mungkin akan kami remove ya dari agenda ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kalau nanti agak kecepatan, mohon saya diingatkan. Pada kesempatan ini adalah gelombang kedua. Yang gelombang pertama kita sudah lakukan beberapa hari yang lalu terhadap guru kontrak. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada saat ini guna untuk menyiapkan wadah informasi yang akurat, pada saat ini kita Dinas Pendidikan Kota Batam sudah membuat grup WA untuk yang berisi guru honor, itu perwakilan dari masing-masing sekolah yang namanya itu ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah. Lalu dengan media grup itulah informasi-informasi akan kami sampaikan, sehingga untuk mengurangi atau meminimalkan informasi-informasi hoak yang sering Bapak Ibu guru tenaga kontrak di lingkungan pendidikan Kota Batam dapatkan ya. Selanjutnya
sebagaimana yang kami sampaikan bahwa pertemuan kita kali ini yaitu untuk melaksanakan sosialisasi penilaian kinerja guru kontrak, di mana surat Bapak Kepala Dinas nomor 2796 itu di poin ketiga. Mungkin semua sudah menerima suratnya ya. Sudah dibaca yang bisa oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, di mana pada poin 3 penilaian kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah yang nantinya akan menjadi dasar perpanjangan kontrak kerja. Bapak Ibu, hal ini ambil kebijakan oleh Bapak Kepala Dinas, mengingat setelah dilakukan survei ke beberapa guru tenaga kontrak dan beberapa kepala sekolah, ada banyak kepala sekolah yang setiap tahunnya memang melakukan penilaian kinerja terhadap guru kontraknya. Namun ada banyak juga kepala sekolah yang tidak melakukan penilaian kinerja ini terhadap guru kontraknya. Nah, agar seluruh guru kita mempunyai administrasi kepegawaian yang sama, jadi nanti misalnya nih ya, suatu saat nanti ada yang mempersyaratkan syarat memiliki PKG atau penilaian guru 3 tahun terakhir misalnya itu syaratnya. Nah, bukankah kasihan sekali buat Bapak Ibu guru yang ternyata di sekolahnya tidak dilakukan penilaian seperti ini. Nah, untuk itu maka mohon sekali untuk dijalani sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan perlu kami ingat juga dalam penilaian ini jangan hanya menganggap penilaian ini memberatkan, tapi betul-betul dilakukan penilaian sehingga tolak ukur kinerja Bapak Ibu dapat terukur. Oke, untuk selanjutnya poin teknisnya. Bapak Ibu silakan dibuka, itu ada yang pertama penilaian kinerja guru kontrak ini yang dilakukan oleh kepala sekolah itu terdiri dari 2 item ya. Dibuka suratnya, item pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu terdiri dari 4 aspek ya, 4 indikator ya. Silakan dibuka, nanti boleh ada yang ingin bertanya. Maka yang dinilai pada penilaian kinerja Bapak Ibu selaku guru kontrak selama 1 tahun, periode penilaiannya 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, yaitu ada kompetensi pedagogiknya yang dinilai pedagogik. Ya. Pedagogik ini terdiri dari berapa? Terdiri dari 6 indikator. Jadi besok Bapak Ibu print ini yang kosong, kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya, minta Bapak Ibu kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Misalnya pada indikator pertama, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Nah, mohon tuh kemarin kita sudah melakukan rapat dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan meminta Bapak Ibu kepala sekolah untuk melakukan penilaian yang sebenarnya, sehingga ke depan dapat terpetakan. Jadi jangan hanya nilai sembarang nilai, jadi nggak terpetakan mana guru yang kurang pedagogiknya, mana guru yang kurang sosialnya. Jadi besok kalau yang dikirim ketika misalnya ada pelatihan apa, kalau pelatihan pedagogik berarti lihat guru yang menurut hasil penilaian Bapak Ibu kepala sekolah yang pedagogiknya rendah. Sebagai seorang guru yang dinilai pun tentunya ini menjadi tolak ukur ya, menjadi tolak ukur. Misalnya Ibu Dora ya, Ibu Dora dalam mengajar selama ini mungkin ya udah ngajar aja gitu ya, tanpa ada guidance dalam proses mengajar, sehingga Bu Dora nggak tahu ngapain aja ya saya dalam mengajar. Misalnya ya, ini contoh Bu Dora. Misalnya pada indikator ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Mampu nggak seorang guru ini? Nah, jadi untuk seorang penilai, untuk seorang kepala sekolah ini merupakan hasil untuk mengevaluasi. Tapi untuk Bapak Ibu sebagai seorang guru ini adalah motivasi, ya. Jadi 2 hal yang berbeda. Kalau buat Bapak Ibu kepala sekolah, penilaian ini merupakan evaluasi yang akan diambil kebijakan-kebijakan ke depannya. Tapi buat Bapak Ibu guru tenaga kontrak, penilaian ini adalah merupakan motivasi hal-hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan selama menjadi pendidik. Nah, misalnya pada indikator pada pedagogik yang kedua, kompetensi yang kedua,
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, apa indikatornya? Misalnya indikator keempat, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kepala sekolah nanti menilai. Kalau Bapak Ibu yang selaku dinilai langsung berpikir, bagaimana saya melakukan menggunakan berbagai teknik. Bisa tekniknya dengan ya itu Bapak Ibu yang tahu ya, bagaimana teknik dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Kemudian hasil penilaian itu maka akan ada kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi sosial, kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional. Jadi setiap kompetensi itu buat Bapak Ibu guru adalah target kerjanya, ya. Jadi misalnya target profesional. Apa target profesional Bapak Ibu? Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmuwan yang mendukung pada mata pelajaran yang diampu. Apa indikatornya? Misalnya indikator kedua, guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pembelajaran. Pada bukti fisik, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Bukti fisik itu hanya contoh. Tapi dalam penerapannya silakan menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu siapkan. Ya. Misalnya pada indikator kedua yang Bapak Ibu siapkan, misalnya buku catatan harian, itu bisa ya. Dapat jadi ini bukti fisik yang di tabel ini hanya merupakan contoh bukti fisik. Sementara silakan berkomunikasi dengan kepala sekolah karena Bapak Ibu yang lebih tahu apa yang Bapak Ibu bisa lampirkan sebagai pendukung dari penilaian kerja Bapak Ibu. Lalu yang kedua, penilaian perilaku. Nah, di penilaian perilaku ini Bapak Ibu dinilainya yaitu ada dinilai orientasi pelayanan, lalu kemudian integritas, kemudian komitmen, disiplin, kerjasama. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah melakukannya? Bapak Ibu harus tahu. Jadi yang dinilai sama yang menilai ilmunya harus sama. Yang menilai sama yang dinilai ilmunya harus sama. Nah, di sini juga ada surat, kemudian ada lampiran, ada jelas. Kapan seorang guru diberikan orientasi pelayanannya sangat baik. Kapan itu? Yaitu satu, ketika selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya. Untuk skornya juga ada. Nanti kami akan share juga melalui WhatsApp group panduannya ya, pedoman seperti ini. Nah, pedoman seperti ini misalnya pada saat Bapak Ibu melihat orientasi pelayanan. Satu, indikatornya guru yang diberi tugas tambahan bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. Nah, itu indikator untuk penilaian orientasi pelayanan. Jadi, Ibu Kepala Sekolah pada saat memberikan nilai orientasi pelayanan, lihat indikatornya. Guru berpenampilan rapi dan sopan. Kalau gurunya setiap hari rapi dan sopan, maka akan diberi skor 2. Ya, beri skor 2. Dan buat Bapak Ibu guru yang saat ini belum rapi, berarti jangan minta dinilai 2, tapi dinilainya 1 misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu, penilaian ini bukan penilaian hanya di atas kertas. Belajarlah menghargai pencapaian, betul-betul merupakan capaian Bapak Ibu, ya, capaian kinerja Bapak Ibu. Karena kalau hanya berupa kertas saja, ini juga tidak ada gunanya. Jadi selanjutnya itu setelah dapat nilai perilaku dan nilai kinerja, maka akan digabungkan menjadi satu. Itu nanti di lampiran hasil penilaian kinerja. Nah, mungkin di hasil rekap ini akan dilihat bahwa hasil penilaian kinerjanya baik, hasil perilakunya baik. Dengan kondisi baik, mungkin melalui bidang ketenagaan dapat dilakukan perpanjangan kontrak Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan disampaikan Pak Afir, apakah yang akan disampaikan ke Dinas Pendidikan cukup merekap nilai aja, apa laporan secara utuh, ya? Apakah cukup rekap saja yang dikirim untuk perpanjangan kontrak, atau nanti rekapan utuh? Nanti mungkin Pak Fir yang akan memberi tanggapan terhadap ini. Mungkin itu
informasi dari saya. Silakan Bapak Ibu yang masih kurang paham atau untuk diskusi siang ini pagi ini kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan ya. Silakan, ada yang tanya? Ya. Izin Bu, saya Denny Bu dari SMP 12. Ya, silakan Pak Denny. Maaf Bu, mau bertanya, apakah untuk aplikasi penilaian guru honor ini ada disediakan atau bagaimana Bu? Apa sesuai dengan format surat edaran ini aja kita Bu? Kita sediakan sesuai dengan surat kan Pak, sesuai dengan surat bahwa format penilaian kinerja terlampir dan soft copy akan di-email ke satuan pendidikan atau nanti akan kami share melalui WhatsApp guru kami. Baik Bu, terima kasih. Silakan lagi yang lain. Maaf Bu, sekali lagi Bu, bertanya Bu. Untuk misalkan untuk bukti-buktinya perlu nggak dilengkapi nih Bu, misalkan kayak guru ini sudah melakukan pedagogi, guru sudah melakukan kegiatan ini, perlu nggak mereka melampirkan laporannya, misalkan kegiatan pembelajarannya atau hanya gimana itu? Kalau yang PNS kan, kalau yang kita tengok kan misalkan dia ada laporan pengembangan dirinya, ada ininya. Nah kalau yang guru honor ini apakah kita harus lampirkan itunya Bu? Terima kasih Bu. Nah itu mungkin kita mintakan Pak Fikir yang tadi saya sampaikan, apakah cukup rekening saja sebagai dasar atau secara utuh. Nah mungkin Pak Fir bisa menjawab Pak Fir, apakah cukup file rekapan saja atau secara utuh diserahkan ke bidang ketenagaan? Ya baik, Unila. Pak ini di CP 12 ya. Jadi begini Pak, jadi kita kan untuk bukti-bukti fisiknya kemarin juga telah kita sampaikan. Jadi sebenarnya itu ada, saya bilang 14 kompetensi guru ini yang terdiri dari 78 indikator. Ya. Rasa saya dari 14 ini kita sudah cukup jelas. Pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Tentu Bapak punya buku catatan, misalnya, ya. Punya buku catatan tentang kesiswaan, maju mundurnya siswa, perilaku siswa atau kepribadian siswa, ya. Ini saya yakin setiap guru itu harus punya, sehingga kita tahu perkembangan guru atau kita sebagai ada nama KPTK penilaian tindakan kelas, ya itu juga merupakan satu catatan tentang kemajuan dan perkembangan siswa itu sendiri, ya. Nah keduanya kita menguasai teori proses belajar mengajar. Tentu ada supervisi dari kepala sekolah, ya ada supervisi. Nah Bapak membuat persiapan mengajar, membuat penilaian. Nah itu merupakan satu pengamatan yang harus dilakukan oleh stakeholder yang berada di sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Ya. Kemudian pengembangan kurikulum, tentu Bapak ada membuat resume dari kurikulum itu sendiri dalam mencapai target pembelajaran yang Bapak sajikan. Nah ini kan sudah ada semua. Kemudian kegiatan proses mengajar, ya atau mendidik anak tentu ada, itu ada kaitannya dengan nomor 1 tadi. Nah, pengembangan potensi peserta didik, ada buku catatnya, ada berapa buku, kurang lebih 24 buku sebenarnya yang harus dipakai bukti-bukti fisik, ya buku penilaiannya, buku saya bilang buku pengembangan kemajuan siswa dan sebagainya, itu harus Bapak ini kan. Kemudian cara berkomunikasi dengan peserta didik juga, bagaimana sikap laku kita. Nah, ini memang tidak bisa diamati secara satu persatu. Setidaknya kepala sekolah juga sudah mempunyai catatan bahwa dengan perubahan perilaku siswa itu, bahwa seorang guru itu adalah orang yang baik yang bisa membimbing siswa. Nah kita sekarang ini bermacam-macam keluhan daripada masyarakat, ya terutama dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Padahal di Batam ini cukup banyak sekolah-sekolah, ya baik itu di sekolah
semuanya negeri dan swasta, tapi mereka, anak saya taruh aja di pondok pesantren karena luar biasa perilakunya. Padahal sekolah kita ini guru kita mampu ya untuk mendidik anak-anak kita itu. Kalau hanya untuk kenakalan siswa, masalah untuk perilaku siswa, saya yakin Bapak Ibu sudah punya ilmu yang sampaikan oleh Bu Nila tadi, ada 4 karakteristik tadi itu. Ya, Bapak ada punya ilmu pedagogik, ya bisa istilahnya memberi, mengarahkan, ya membimbing, mendidik kepada siswa-siswa itu. Nah, kita tanamkan ini, konsep ini kepada orang tua, bahwa kita juga bisa gitu. Nah, ini yang kita. Jadi rasa saya dari 4 karakteristik tak perlu saya baca satu persatu. Ini salah satu bukti-bukti ya, contohnya bukti fisik yang harus Bapak miliki. Dan disitulah nanti seandainya kata Bu Nila tadi, seandainya Bapak tadi itu terangkatlah ikut tes CPNS, mungkin ada di antara kita ini yang dah lulus CPNS mungkin, tapi masih bertugas di sini yang ikut. Nah, tentu diminta itu ya kinerja Bapak Ibu selama 2 tahun ini di sekolah. Nah, sempat itu tak ada tuh, ke mana tuh? Ini kan masalah nih. Nah, terjadilah rekayasa. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan untuk masuk kita 2000 biar terlambat daripada tidak sama sekali. Biar terlambat tapi jangan tidak sama sekali. 2001 ini dah harus kita lakukan. Bila perlu 2020 ini Bapak dah ada penilaian, karena ini masih ada 2 bulan, masih 2 bulan sampai Desember ini kita mengadakan penilaian. Mungkin mesti teringatlah kepala sekolah itu apa yang telah kita lakukan di sekolah, pertanggungjawaban kita di sekolah, nanti bisa memberi penilaian untuk Bapak Ibu semua peserta kontrak. Nah, sehingga ke depan nanti mungkin saja ini akan keluar lagi peraturan pemerintah ya, akan adakan P3K misalnya diadakan tes bagi ya, kita siap-siap jaga-jaga, jangan sampai sama sekali tidak ada. Nah, akhirnya hasilnya nanti itu akan sia-sia juga. Jadi seperti itu Pak, ada saya Bu Nila ya, itu bukti fisik yang telah ada pada guru, berarti harus kita lakukan. Gitu, terima kasih. Pak Fir, mungkin untuk pengumpulannya Pak Fir, apakah pertanyaan tadi, apakah diantar cukup rekap saja sesuai dengan lampiran surat kita ini, lampiran saja, lalu pakai surat kepala sekolah, atau seluruh bukti fisik yang dikumpulkan? Harusnya gini Bu, kalau biasanya itu di dalam seperti kita mengajukan dupak lah, ya di dupak itu bahwa arsip itu ada kepada yang pribadi. Jadi kalau satu saat diminta itu ada. Kalau kita timbul semua, ya, berarti kita rekap aja ya Pak ya? Ya, rekap saja. Iya, gitu. Berarti kepala sekolah nanti mengirimkan rekapnya, rekap. Jadi di sini kan lampirannya terdiri dari seperti yang ada di surat, lampirannya itu ada lampiran penilaian kinerja, lampiran penilaian perilaku, kemudian ada rekap. Jadi di rekapnya saja akan dikirim oleh kepala sekolah sebagai dasar perpanjangan kontrak. Mungkin itu Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan lain. Cukup ya Pak Denny? Cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan. Sudah cukup kira-kira. Jadi Bapak Ibu kepada guru tenaga kontrak, jadi jangan menganggap bahwa menambah tugas ya, tapi ini justru kami dalam upaya menyiapkan administrasi kepegawaian Bapak Ibu ya. Karena sebagai seorang guru itu tetap harus dilakukan penilaian kinerjanya. Kalau buat Bapak Ibu guru yang selama ini kepala sekolahnya sedang melakukan penilaian, alhamdulillah, dan berarti lengkap ya, punya lengkap. Dan untuk tahun ini kita sesuaikan dengan format yang ada agar seluruh penilaian di guru kontrak kita sama gitu ya. Tapi bagi yang belum, maka ini tolong dibuat, dan mohon betul buat Bapak Ibu guru tenaga kontrak, ini bukan penilaian di atas kertas, tapi tolong ini dijadikan guidance, jadikan panduan bagaimana melakukan bagaimana saat mendidik gitu ya, bagaimana pedagogik seorang guru pada saat mendidik, bagaimana soal orientasi pelayanan, bagaimana soal komitmen, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga nanti nilai yang akan dicapai itu nilai yang ada di kertas dengan nilai yang Bapak Ibu lakukan itu sama. Jadi jangan bangga ketika nilainya tinggi, padahal di dalam kenyataannya Bapak Ibu bukan tidak berhak untuk mendapatkan nilai itu. Jadi
lebih banggalah di dalam kenyataannya Bapak Ibu mendapatkan nilai baik walaupun nanti di kertasnya tidak baik, tapi lebih bagus sama antara yang Bapak Ibu lakukan dengan penilaian yang Bapak Ibu terima. Nah, seperti yang disampaikan, sebelum lupa, di form penilaian perilaku itu ada tanggapan ya, itu di mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang di form itu ada namanya tanggapan pejabat penilai, kemudian ada keberatan dari guru tenaga kontrak. Misalnya di dalam penilaian ternyata Bapak Ibu kepala sekolah ada miskomunikasi ya, ada miskomunikasi sehingga dinilai rendah. Nah, dinilai rendah, lalu Bapak Ibu punya hak untuk melakukan keberatan dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ketika Bapak Ibu dinilai orientasinya 70 gitu ya oleh kepala sekolah. Lalu rupanya kepala sekolah lupa kalau Bapak Ibu memiliki bukti yang menyatakan bahwa orientasi pelayanan Bapak Ibu dapat diberi nilai 90. Itu misalnya gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya juga akan menjawab di kolom berikutnya atas tanggapan keberatan yang Bapak Ibu ajukan. Mungkin gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Anggriani dari SD 004 Batu Haji. Di sini saya Ibu Sri Anggriani namanya belum di-rename, tadi hampir di-remove ini Bu. Sudah Bu, udah ditulis Sri Anggriani dari SD 004 Batu Haji, daftar hadir sudah. Bukan di sininya tampilannya. Oke, lanjut aja Bu, silakan. Iya. Saya nak bertanya di sini ada di poin berapa ya total skor A. Ini di sini ada pernyataan guru menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran atau dimaksud dengan RPP yang mendidik secara lengkap. Sebenarnya guru melaksanakan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. Maksudnya di sini apakah yang menilai itu kepala sekolah di sini apakah 1, 2 atau 3 gitu Bu? Kompetensi apa ya, pedagogik? Kurang tahu ini, saya buka di kemarin yang penilaian yang kemarin itu ya pedagogik Bu, pedagogik. Iya. Kan ada beberapa kompetensi, di kompetensi keberapa? Keempat. Yang keempat, yang bagian poin 1, 2, 3. Kompetensi keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik ya. Ya. Poin di indikator yang keempat, guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misal dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. Nah, ini contoh bukti fisiknya. Contoh bukti fisiknya dapat berupa screen. Ini Bu, ini contohnya ketika sekarang sedang pandemi, ini contohnya saat pandemi. Tapi nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, bukti fisiknya menyesuaikan dengan yang Ibu lakukan. Nah, ketika guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik, nah bagaimana, apa yang Ibu lakukan selama Ibu melakukan indikator ini? Nah, ini kan istilahnya kalau di indikator ini kan, kalau di bukti fisik kita kan screenshot hasil koreksi pekerjaan siswa ya. Nah, itu kan karena sekarang Ibu mengoreksi sebagian guru pada saat pandemi ini melakukan ujian melalui media daring ya. Nah, ini itu dapat lakukan screenshot buktinya. Mungkin 1 atau 2 ya, bisa jadi contoh di print gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di dalam kesehariannya Ibu dalam menyikapi kesalahan ini misalnya dengan memberikan teguran aja, misalnya memberikan teguran atau memberikan apa yang sesuai. Misalnya contoh Ibu apa dalam melakukannya?
Nah, itu yang dilakukan seperti itu. Yang dilakukan seperti begini, Bu. Mereka tidak mengerjakan soal latihan tersebut karena kan dengan alasan, apalagi di musim ini kan alasannya kami tidak tahu, padahal di WA grup sudah diberitahukan gitu kan. Padahal atau secara luring kita mendatangi gitu. Berarti kan yang Ibu bisa cara bukti fisiknya memberikan informasi melalui media grup. Berarti kan tinggal berarti tinggal di screenshot yang informasi yang Ibu berikan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga mengenai bukti fisik ini bukan harus seperti ini ya. Jadi bukti fisik ini menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Nanti setelah pandemi seperti apa, pada saat pandemi seperti apa. Ini bukti fisik hanya sebagian contoh ya guidance-nya aja dalam melakukan pengumpulan bukti fisik. Silakan menyesuaikan karena kan kepala sekolah penggunaan bukti fisik ini kan untuk kepala sekolah ya. Karena kan kepala sekolah yang melakukan penilaian. Jadi misalnya kepala sekolah dalam melakukan penilaian untuk untuk indikator komunikasi dengan peserta didik, misalnya kepala sekolah melakukan penilaian pedagoginya komunikasi dengan peserta didik pada poin 3, guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir. Nah, sebagai seorang kepala sekolah ketika akan menilai indikator ini, mungkin kepala sekolah membutuhkan berkas screenshot atau pertanyaan dari seorang peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi bukti fisik ini menyesuaikan dengan pejabat penilai Ibu, yaitu dalam hal ini kepala sekolah. Mungkin gitu. Oke. Ya, yang nomor satunya Bu, tadi saya nomor satunya guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. Di sini kan di sampingnya itu ada foto-foto praktek PBM, maksudnya tujuan pembelajaran dan maksudnya apa itu Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, ini hanya guidance-nya. Jadi tergantung Ibu, bukti fisiknya tergantung yang Ibu lakukan dan yang kepala sekolah butuhkan ya. Misalnya pada saat Ibu indikatornya guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Berarti sesuai dengan RPP Ibu gitu ya. Nah, berarti kan RPP-nya gitu. Sesuai nggak? Misalnya minggu kedua Ibu bicara tentang air dan udara. Misalnya minggu ketiga Ibu bicara tentang apa. Nah, itu kesesuaian itu. Bukti fisiknya ini cuma seperti di-guidance supaya guru-guru dapat memotivasi memberikan gambaran-gambaran tentang bukti fisik. Disesuaikan dengan pejabat penilai yang ternyata kepala sekolahnya minta tambahkan saya bukti ini ya, silakan dilengkapi. Oke, maaf Bu, satu lagi nih. Saya kan sebagai guru bidang studi, siapakah yang mengsupervisi itu? Apakah 2 orang? Satu kan istilahnya kalau pengawas dari Kemenag, apakah kepala sekolah atau pengawas dari dinas? Terima kasih. Sekolah, penilaian dilakukan oleh kepala sekolah. Yang mensupervisi Bu? Mensupervisi, kalau mensupervisi ADM biasanya kalau kami dari bidang studi dari samping dari kepala sekolah, kemudian pengawas, nanti di suatu saat ada untuk guru umum, jadi terlibat juga. Kalau saya istilahnya nggak masalah gitu ya, cuman ingin memperjelas. Maaf, Bu Sri Anggraini, mungkin di media yang lain kita sampaikan ya. Nanti saya akan sampaikan dengan pengawas sekolah, mungkin gitu ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bu, saya Andriadi di SD 02 Bu. Ya, silakan Pak. Mau bertanya Bu, ini Bu, kontrak ini kan dimulainya kan per 2 Januari kan Bu? Iya. Sampai per 1 Desember ya Bu. Nah, jadi untuk bukti fisiknya per tahun pelajaran atau mulai dari kontrak mulai itu? Mulai dari kontrak, karena penilaian itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi mohon izin Pak Fir, karena perpanjangan kontrak tanggal 2, apa untuk rekap sudah diterima tanggal pertengahan Desember kali ya Pak ya? Ya, supaya nanti tanggal 2 kontrak sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu guru gitu. Begini Bu Nila, kita kan kontrak itu adalah kontrak kerja Bapak dalam Satuan Pendidikan Pemerintah Kota Batam.
Tapi di situ kan ada SK tugas Bapak Ibu. Ya, ada SK tugas juga. Mungkin SK itu diterbitkan itu per tahun, ya, dari mulai Juli biasanya. Januari atau dari mulai Juli. Ya. Iya. Nah, tapi SK tugas Ibu itu, SK tugas itu dikontrak itu pada Januari. Ya, jadi penilaian kita itu di Januari. Ya, termasuklah ya pertanyaan Ibu tadi itu. Penilaian kinerja Ibu itu yang jelas yang pertama memberi penilaian itu adalah kepala sekolah. Ya. Sebagai leadershipnya di sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, tetapi apabila dari pengawas juga yang mau mengadakan penilaian, melihat kinerja guru, karena tugas dia juga ini untuk mengawas, baik itu masalah administrasi, baik masalah itu proses PBM. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab dari pengawas, dia berhak untuk mengadakan supervisi. Ya, kalau tidak mungkin dia semua. Atau dia kedua-duanya kerjasama, bisa aja. Itu kerjasama antara kepala sekolah dan pengawas. Itu bisa masuk dua-dua, ya, untuk mempervisi kita, bisa saja. Nah, ini seperti itu Pak. Jadi untuk penilaian pertama tadi kita nilai dari terhitung Januari itu. Sama sudah ditandatangan belum, sudah diterima kontrak baru, itu enggak masalah. Tapi itu jelas Bapak kan masih berkelanjutan, masih bertugas dan ada SK sekolah itu masih berlaku. Maka penilaian itu dihitung dari Januari. Karena ini penilaian kinerja kita untuk 1 tahun berjalan. Nah, seperti itu Bu Nila. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana Pak? Ya Pak, Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, jadi untuk informasi juga ketika terjadi mutasi di pertengahan tahun penilaian, maka kalau terjadi mutasi di tahun pertengahan ini, penilaian dilakukan 2 kali ya. Jadi sebelum Bapak Ibu pindah, itu ditutup dulu dengan penilaian kepala sekolah lama, sehingga nanti kepala sekolah yang baru akan melihat hasil kerja Bapak di selama ini, lalu nanti di akhir Desember akan digabungkan nilainya. Jika terjadi mutasi di pertengahan tahun. Mungkin itu ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya cukup mengerti, paham. Ini dari SDN Bengkong yang rame-rame. Bu, izin yang mulai sepi itu. Izin ya, lagi Bu. Ini maaf Bu, saya Denny dari 12 lagi. Di sini ada tanda tangan pengawas sekolah ya Bu? Mengetahui ya. Pengawas sekolah ya Bu? Ya. Atau gimana? Itu sudah kita revisi ya Pak ya. Nanti di form yang akan kami kirim, nanti itu sudah tidak ada lagi. Oh, baik Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Menunggu formnya yang akan kami kirim. Baik Bu, terima kasih. Lagi ada? Ibu Tari dari SDN 06 Bengkong, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Armin. Pak Armin ya? Iya. Ya, perkenalkan saya Armin dari SMP 52. Iya. Ini indikator keempat Bu, profesional. Di situ untuk poin kedua yang mengembangkan keprofesian melalui tindakannya reflektif. Itu poin pertama, guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap dan didukung dengan contoh pengalaman sendiri. Nah itu Bu, bukti fisik evaluasi diri itu perlu ada bentuk formnya atau mungkin catatan kecil aja dari guru masing-masing guru. Sekolah ya. Jadi jadi di sini evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini kalau menurut kami di sini itu sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah. Nah, ketika guru melaksanakan evaluasi diri secara spesifik, lengkap dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri, menurut kepala sekolah yang melakukan penilaian ini, Pak Armin dalam mencapai indikator ini kepala sekolahnya butuh apa? Nah, misalnya dalam melakukan evaluasi diri, Pak Armin pernah membuat perubahan yang dari tadinya yang datang ke sekolahnya misalnya telat atau terlambat, setelah melakukan evaluasi diri
kemudian sudah lebih tertib misalnya gitu ya. Nah itu kan kepala sekolah dapat melakukan penilaian evaluasi diri dengan misalnya melampirkan jam kedatangan atau jam kehadiran, seperti itu contohnya. Tergantung kepala sekolahnya membutuhkan bukti fisik, Bapak melakukan evaluasi diri secara spesifik dan secara spesifik apa buktinya gitu. Oke, baik Bu. Jadi intinya di dalam penilaian ini Bapak Ibu perlu kesesuaian antara pejabat penilaian dalam hal ini kepala sekolah dan Bapak Ibu sebagai guru. Nah besok kalau kepala sekolahnya cuma ngasih nilai, minta tolong dikoreksi Bapak Ibu kepala sekolah, kalau bisa betul-betul nanti disampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolahnya betul-betul melakukan penilaian ini berdasarkan pengamatan yang sesuai. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu itu punya peta, misalnya guru mana yang nilai pedagogiknya rendah, guru mana yang nilai sosialnya rendah, guru mana yang memiliki sosialnya rendah. Ini kan nanti di dalam rapat mutu di LPMP itu setiap tahun kan memiliki rapat mutu. Nah, rapat mutu itu terisi dengan benar, jadi sudah terpetakan berapa jumlah guru yang dengan nilai pedagogik rendah. Nah, kalau nilai pedagogik rendah, berarti Bapak Ibu yang bernilai pedagogik rendah harus memotivasi dirinya, harus mencari pengembangan dirinya untuk meningkatkan pedagogiknya. Gitu. Jadi sosial saya udah bagus nih, kepribadiannya udah bagus nih. Oh, saya lemahnya justru di pedagogiknya. Nah, di pedagogiknya di mana indikator ini? Di indikator ini Bapak Ibu harus ngapain? Sampaikan diskusi, berbagai forum ada ya. Ada forum KKG, ada forum MGMP, kemudian melalui media-media diskusi di sekolah gitu. Nah, itu dapat dikembangkan. Misalnya kayak Pak Iwan di Sungai Beduk ya. Nah, ternyata Pak Iwan di dalam melakukan ini kesulitan dalam pencapaian indikator kepribadian atau indikator pedagogik misalnya gitu. Nah, apa yang harus dicapai gitu. Nah, itu sama-sama. Nah, Bapak Ibu adalah insan yang dipercaya atau diamati oleh Allah untuk menjadi seorang pendidik. Nah, seorang pendidik ini kan butuh belajar dan terus belajar. Nah, dalam proses pembelajaran karena yang di tangan Bapak Ibu inilah siswa-siswi kita menjadi penentu bangsa ini gitu. Jadi betul-betul terus belajar dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi. Jadi dari 4 kompetensi ini terus ditingkatkan gitu. Mungkin jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penilaian ini buat seorang kepala sekolah ini merupakan sebuah evaluasi, sementara buat Bapak Ibu guru tenaga kontrak ini adalah merupakan motivasi atau target dalam pencapaian kinerjanya. Karena saya yakin setiap hasil itu setiap usaha itu akan membuahkan hasil yang baik. Kalau Bapak Ibu sudah baik, pasti kedepannya kemungkinan menjadi yang dicita-citakan menjadi seorang PNS atau menjadi seorang pendidik yang baik itu akan tercapai. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Masih ada yang belum dipahami penilaiannya? Ada Bu. Silakan Ibu Siti. Ya, siapa lagi? Sudah Pak Rizky dari SDN 01 Bengkong, Ibu Tari dari Bengkong juga. Ada pertanyaan atau dari Lubu Baja? Ibu Sumika, SDN 012 Bengkong, ada pertanyaan? Tanggal 12 tak ada. Sebelum tanggal 2. Oke. Yang dari SDN 010 Bengkong yang ramai-ramai duduk udah? Ada pertanyaan? Sudah ya Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan lagi? Kita tutup? Sudah Bu, terima kasih Bu. Menunggu aplikasinya aja Bu. Kita bukan pakai aplikasi ya Bapak Ibu, nanti formatnya
bentuk Excel. Baik, minggu itu. Iya. soft copy. Mungkin itu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali ini sudah kita lakukan, adalah pertemuan kedua. Saya mohon maaf juga, minta tolong disampaikan kepada saya juga, katanya nggak bisa masuk karena memang ini cuma sedikit, dan agar informasi ini tidak yang bukan menerima informasi. Jadi tadi kita remove Bapak Ibu guru yang tidak menulis identitasnya dengan jelas. Selanjutnya besar harapan kami nilai kinerja yang akan dilakukan Bapak Ibu. Nanti ujungnya muaranya yaitu akan meningkatkan kinerja guru tenaga kontrak, yang nanti kami harapkan juga akan sesuai dengan visi misi, akan visi misi kita yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampaikan pada kesempatan ini, jika ada yang salah itu datangnya dari saya, dan jika ada yang benar dari Allah. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang masih pengen ngobrol-ngobrol dulu, kita beri kesempatan sampai 12 ya. Sekarang jam berapa? Mau juga PKG gitu juga. Saya mau bertanya, Bu. Ada tanya lagi enggak tuh? Coba. Iya. Mengenai ini tadi kan Ibu bilang akan dibuat grup WA untuk grup ya untuk yang honor mewakili setiap sekolah. Nah, itu kapan dibentuk? Saya sampaikan kepada kepala sekolah, siapa di antara kami yang bisa masuk dalam grup. Sudah Bu, sudah dibentuk, udah beberapa hari yang lalu grupnya udah. Tapi nggak ada di 09 Batam Kota, belum ada masuk grup. Coba 9 Batam Kota ada nggak Bakti? Iya. 09 Batam Kota. 09 Batam Kota. Ada tuh inilah. Betul Haji, ada enggak Bu? Masuk Pak. 01 Sungai Batu belum Bu. 09 Batam Kota siapa ya Bu? Dorang nggak ada loh Bu. Coba dicek. Ini yang masuk perwakilan dari sekolah ya, hanya Pak Kepala. Iya Bu, iya Bu. Siapa ya? Ibu, mohon maaf Ibu. Dan dua nama itu. Tapi yang untuk anu kemarin kali. PGRI kemarin ya benar. Bukan nama saya kirim. Mungkin itu dimasukkan orang itu. Ya. Jadi dulu. Ibu, Assalamualaikum. Salam. Apakah per kecamatan satu sekolah satu, apa per kecamatan itu kan di kecamatan misalkan ada beberapa sekolah, apakah gimana Bu? Dijawab itu pertanyaannya tuh. Yang untuk perwakilan kontrak kerja itu, apakah per kecamatan itu satu sekolah, satu hanya mewakili satu aja, apa per kecamatan ada beberapa sekolah gitu? Oke, terima kasih. Mohon jawabannya. Baik Bapak Ibu, perwakilan yang masuk di grup honor itu adalah perwakilan satu sekolah satu orang. Kemarin kami sudah meminta nomor WA Bapak Ibu guru perwakilan dengan kepala sekolah. Sudah beberapa yang dikirim ke kami, ada juga yang tidak nomornya nomor WA, jadi tidak masuk. Makanya tolong dicek aja. Maaf Pak Bakti, SD 09 Batam Kota kita belum ada loh. Iya, siapa ya Pak? Setahu saya ada Pak Yandri udah ngirim kemarin. Pak Bakti, 04 Batu Haji udah ada, belum ada kan? Kemarin sudah dikasih satu-satu dari K3S. Makanya coba kita Bapak Ibu cek, tanyakan ke kepala sekolah siapa yang kemarin diutus. Kalau udah masuk grup, soalnya saya juga nggak nge-save satu-satu namanya di HP saya. Ya, betul. Nah, nomor itu ada nomor pelayanan. 21 sudah belum ya Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kita udah masuk, jadi yang masuk. Oke. Pak Bakti. Ya. Dari SD 002 belum kita satu Bu. Apa nanti ke Pak? Boleh ke saya. Dari SD 002 nanti saya tanya dulu kepala sekolah. Iya. Dari siapa Kemarin
Ya. Oh iya, nanti setelah kalau tidak ada kita cek ke kepala sekolah, boleh telepon ke Pak Bakti Boleh, ya. WA saja. Oke. Iya. Sama. Makasih Pak Bakti. Iya Ibu. Ada lagi? Pak Bakti. Iya. Dari SDN 02 Lubuk Baja sudah ada ya Pak Bakti? Sepertinya kami belum ada loh, padahal kami 5 orang aja. Maaf Bu, itu ketua K3S-nya 02 loh. Bapak Rahmat sudah mengirim. Nggak mungkin nggak? Gitu. Coba ditanya dengan Pak Kepsek. Iyalah Pak. Karena saya mintanya dengan beliau kemarin K3S. Oke, makasih banyak Pak Bakti. Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Bakti. Waalaikumsalam. Saya dari SD 019 Belakang Padang. Ya. Itu nomor yang dimasukkan itu nomor TU Pak. TU saya itu ya termasuk guru kontrak. Jadi kayak mana tuh ya Pak? Kalau itu ganti. Nanti sampaikan ke saya. Karena kan kami mintanya lewat kepala sekolah. Kami juga dia itu TU atau sudah mendapat yang jelas kami sampaikan kemarin perwakilan guru honor Pemko. Nah, kalau yang udah kan nggak mungkin pula kami, ini bukan, kan nggak cek sama saya. Iya, bicara nanti. Jadi nanti kayak mana tuh Pak? Saya kirim nomor ke Bapak atau boleh gimana? kirim, saya keluarkan yang itu. Sistem. Oh iya, makasih banyak tapi ya, Pak. kalau bisa sampaikan dulu ke kepala kelas. Oke, biar kepala sekolahnya tahu, karena kan perwakilan kepala sekolah yang mengirim. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Jadi bukan guru kan? Bukan guru, dia di grup CPNS Batam aja. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma sedikit mengingatkan terkait dengan Simpek Bapak Ibu yang belum kami verifikasi. Jadi tolong sama-sama Bapak Ibu perwakilan dari sekolah untuk mengecek akun Simpek Bapak Ibu guru teman-temannya di sekolah. Jadi kita sama-sama merapikan administrasi kepegawaian kita. Karena kan kami dari dinas ini nggak mungkin juga bisa langsung turun ke semua jumlah guru yang sekitar 2.000. Jadi saya harap dari Bapak Ibu yang pernah kami juga dan menjelaskan sosialisasi terkait mohon kerjasamanya, Bapak Ibu cekkan juga terkait dengan pengisian, terutama dengan SK kontrak yang saya minta memang lewat mesin itu, karena fungsinya bukan untuk kami tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi besok-besok kalau butuh tinggal ambil dan sudah jelas kapan Bapak Ibu dengan kondisi bagus. Jangan pas sudah mau dapat informasi batas waktu tanggal 31 Oktober baru pada sibuk. Itu HP saya penuh memang. Jadi saya harap dari sekarang Bapak Ibu kalau sudah untuk saya verifikasi, nanti kalau sudah oke kita buat seperti buku. Jadi itu dasarnya data Bapak Ibu sangat bagus. Ya Pak, mohon maaf nanya nih Pak. Ya Pak, ada sekolah kami kan dari 1 orang tidak bisa terbuka Sinpegnya karena lupa paspor. Gimana itu Pak solusinya? Emailnya yang lewat email. Ya lewat email, tapi nggak bisa Pak. Nah itulah salah satu dasar kita memverifikasi Bapak Ibu, data email itu harus yang valid. Makanya nanti untuk Bapak Ibu saya kasih waktu untuk kita rubah sekali. Suruh datang ke dinas. Ya, nanti kita jadi besok verifikasi kami itu salah satunya itu tadi email tadi harus yang valid. Jadi besok kalau Bapak Ibu misal lupa kata sandi, Bapak Ibu bisa riset melalui email tersebut. Bisa menghubungi Bapak langsung ya ke dinas. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Pak Bekti. Ya saya. Pak Bekti. Iya saya Bu. Saya mau tanya, saya mewakili dari TK, ya boleh. TK Pembina. Apakah guru kami yang dari TK sudah masuk dalam grup WA-nya? Sudah Bu. Sudah, TK Pembina 2 ya? Saya 4. Oh 4 ya? 4 iya. Kemarin yang udah 2. Kayaknya sudah lah ada kemarin Bu diminta kemarin. Saya minta sama Ninin. Coba Ibu nggak tahu? Belum ada sih guru saya.
Belum ada ya? Coba nanti coba Ibu WA saya cek nomornya karena saya kan nggak nge-save, yang di-save tuh di HP pelayanan, Bu. Jadi saya nggak tahu namanya, tapi Ibu boleh kirim kalau memang itu ke nomor saya. Nanti saya cek udah masuk di dalam problem. Iya Pak Bekti, mohon periksa Pak Bekti ya, biar sama-sama. saya juga sebagai kepala sekolah, biar guru saya juga tahu informasi. Dan juga ada yang saya mau tanyain tadi nih, apakah nanti PKG guru kontrak kita ini yang dikirim itu soft copy atau beserta hard copy-nya? Nah itu saya kurang tahu. Kemungkinan sama Pak Fir itu hard copy pinjam kan Bu ya? Soft copy kan Bu? Nanti saya coba tanya konfirmasi dengan Pak Fir lagi Bu. Kan nanti kita juga bakal nge-share dulu format yang sudah kita perbaiki kemarin. Kan belum di-share tuh ke kepala sekolah kami belum dan grup-grup itu. Nanti kita share dulu Bu ya, dan sekalian kita tanyakan. Oke, ditunggu informasinya. Iya, Terima kasih Pak Bekti. Sama-sama Ibu. Ya, Pak Bekti, saya pula mau tanya. Kemarin kontrak kerja saya kan masih diperbaiki di dinas. Yang untuk yang terakhir tahun 2020 itu bagaimana Karena Pak? apa tuh Bu? Makanya saya tidak bisa Karena apa diperbaiki? Kemarin ada perbaikan dari nama saya. Ada yang kesalahannya? Ya, nama saya. Jadi itu saya nggak bisa cek akun Simpek saya karena belum ada informasi dari dinas untuk pengambilan saya punya kontrak kerja kembali. Coba itu bagaimana? Ibu konfirmasi dengan Pak Dian Bu. Soalnya itu dengan minta nomornya. Nggak ada Pak. Dari mana tuh Di? Pak, itu ada Pak Fir Bu. Ibu dari SD 012 ya Be? 12 Bengkong Pak. Siapa tuh? Iya. Sumika. Ada perbaikan, pada waktu perbaikan itu Ibu udah ada tangan yang perbaikan belum? Belum, sudah saya tanda tangan, sudah tinggal nunggu tanda tangan dari dinas lah. Kadis, tadi ingat. Kan gini. Maksud itu katanya. Sekarang Bu, kalau kemarin itu waktu kita ada kesalahan, tolong diperbaiki. Ibu udah kasih belum itu? Sudah saya cek, makanya karena ada kesalahan saya antar ke dinas Pak. Udah Ibu tanda tangan belum lagi? Udah ada perbaikan belum? Saya sudah tanda tangan di materai. Enggak, maksud saya kan perbaiki salah tuh, diperbaiki. Ya diperbaiki Ibu udah tanda. Yang diperbaiki aslinya ya sama Bapak itu saya nggak tanda tangan. Enggak. Oh ya itu yang lama ya, yang lama saya tanda tangan. Yang lama sudah saya tanda tangan. Ibu belum kan? Yang belum, lama kan? Sudah saya tanda tangan. Enggak Bu, yang lama sudah saya tanda tangan. Enggak, saya kan Ibu dikasih nih, ini Bu yang Ibu punya, udah? Iya. Pak, iya. Datang lagi Bu, Pak, maaf salah nih, ya? Iya. Perbaiki kan? Iya. Nah, perbaiki itu atau mungkin Pak dia banyak kerja sekarang nih yang diperbaiki itu Ibu udah tanda tangan belum? Sudah tanda tangan. Sudah betul ya, kalau sudah. Sudah saya tanda tangan, sudah. Sudah atau mungkin sudah dikirim Ibu aja konsultasi ngambil lagi. Oh, tinggal saya ambil ya. Iya. Jangan Ibu diam. Diam. Baik berapa ribu Bu? 3.000. Iya. Lebih guru harus kita hubungi nih. Ya, makanya saya urus kemarin. Makanya Simpek saya belum bisa masuk yang terakhir. Ya. Nah, jadi sudah bisa saya ambil ya Pak? Ya itu baru telepon nanti. Belum telepon nanti sama Pak Dian, Mbak yang saya kemarin atas tangan yang perbaikan baru belum. Tetap mungkin kalau masuk lu tantangan Ibu lagi kan? Iya. Ya. Nah, mungkin kami beri tapi ya, jadi telepon dulu. Makasih Pak, makasih. Keluar dia. Aduh. Kan cuma satu orang, guru muda, tapi nggak bisa masuk. Assalamualaikum. Ya Bu. Pak, izin bertanya nih Pak mengenai Simpel. Seandainya nih Pak, kami kan merasa nih dari SD kami sudah memperbaiki Simpel yang kemarin. Nah, apakah semua itu setelah harus ada perwakilan lagi ya Pak ya ke satu orang untuk menanyakan apakah punya kami memang sudah benar? Benar Bu, harus ada lagi yang datang karena kan kemarin sudah pernah kita verifikasi dan tahu salahnya. Ada catatan kan? Ya Pak. Nah, bawa catatannya itu
datang lagi ke dinas. Jadi kita cross check kembali. Jadi kita mau data benar-benar valid, Bu. Baik, Bu. Sudah datang, nanti habis itu tahu salah, diam lagi. Jangan seperti itu, harus sampai selesai. Jadi kalau sudah oke, baru silahkanlah tenang-tenang. Tinggal menguploadkan yang lanjutan-lanjutan. Iya, Pak. Seperti ya, makasih banyak, Pak. Ya, sampai Bu. Berarti di print lagi ya Pak? Yang Simpek yang 2020 ini di print lagi karena misalnya diperbaiki kan ditunjukkan ke Bapak bahwa terverifikasi. Iya. Di mana letak kesalahannya? Print satu rangkap saja Bu. Yang di PDF-nya itu. Oke. Terima kasih. Pak Bekti. Siap ya Bu. Saya mau tanya, ya, boleh. Kapan kan jadwalnya Pak Bekti ada di dinas, biar nanti guru saya bisa melaporkan akun Simpeknya? Ya benar. Besok mungkin ada, karena kita kan hari ini terakhir nih jadwal WFH, belum tahu lagi lanjutannya. Mungkin besok. Jadi besok normal ya? Mungkin kemungkinan bukan sampai saat ini belum ada kabar. Saya juga nih berharap nih, kebetulan nih bukan kepala sekolah nih, partisipasi Ibu juga nih untuk mengingatkan guru-gurunya, karena kalau tanpa support dari kepala sekolah sepertinya guru-guru tenang-tenang saja Bu. Karena memang seperti itu saya tengok berapa kali. Santai. Makanya saya ingin ingatkan guru saya besok atau lusa mereka untuk segera melaporkan verifikasi ke dinas pendidikan ya. Terima kasih ya, kalau gurunya udah oke semua, jadi melapor lagi. Halo, assalamualaikum Pak Bekti. Bapak, saya mau bertanya nih. Ya, Bu Liza. Waktu kita bertemu di SMP 9 itu Pak. Nah, jadi di situ ada di Simpek itu lembaga pendidikannya itu dinas pendidikan. Gitu. Lembaga pendidikan yang mana Bu? Di Simpek itu terkait item apa itu Bu? Item mengenai apa yang jelasnya di situ pilihannya dinas pendidikan, nggak bisa diisi dengan lembaga sekolah gitu, SMP negeri 37. Maksudnya unit kerjanya? Ya, unit kerjanya. Kalau unit itu, kerja Pak, kalau belum Ibu pilih sebenarnya masih bisa Bu. Tetapi kalau sudah Ibu misal Ibu sudah klik di SMP 37, ternyata Ibu mutasi di SMP 36. Itu Ibu tidak bisa memperbaiki. Tapi kalau Ibu belum mengisi sama sekali, itu masih bisa. Ibu klik aja di bulatan itu, kan? Itu nanti tinggal Ibu pilih sekolah mana, SDK, SMP berapa, seperti itu Bu. Baru Ibu save, simpan. Tapi kalau yang sudah terpilih, itu memang tidak bisa diedit. Ibu harus lapor dulu. Biasanya karena mutasi. Nah, kalau mutasi terpaksa Ibu mengirimkan ke kami surat mutasinya saya gantikan. Itu admin yang bisa. Hanya saja kemarin kami sudah mencoba nih Pak, ada sebagian dari guru-guru di sana hanya yang keluar itu pilihannya itu hanya dinas pendidikan. Nggak ada nama lembaga sekolah. Kami nggak. Diklik di ada bulatannya itu, di bulatan ujung dinas pendidikan, klik. Bulatan di ujung. Dinas pendidikan. Kalau nggak diklik dia nggak bakal itu. Coba Ki, tunggu sebentar ya Pak. Coba kami. Ada kan? Bulatan yang apa ya Pak ya? Ujung mana coba tengok. Ibu handphone kan? Iya, di handphone ini. Nah iya itu kan keluar itu. Oke, baru Ibu save. Iya. Sama dengan punya PNS dia statusnya juga seperti itu. Kalau belum dia bisa. Tapi kalau sudah terisi unit kerjanya, hanya admin yang bisa merubahnya. Oh gitu ya Pak ya. Berarti kami kalau yang apa itu harus melapor ke Bapak ya? Iya, yang istilahnya ada pindahan dari sekolah mana, laporkan ke kami terkait dengan suratnya. Lapor sama dia. Ya. Dah. Pak Bekti, kami mau nanya nih. Ini dari mana ini? Kok SD 010 aja nih?
Iya, dari 010 Bengkong, Pak. Ada namanya soalnya. Ya, siapa? Ya, coba klik di yang gini, itu kalau bisa. di kalau sekolah kami itu kan ada satu orang guru yang SK kontrak tahun 2020 ini nggak ditandatangani. Karena belum S1. Benar, Nah, itu memang. Nah, itu gimana untuk penguploadannya di Simpek gimana, Pak ya? Ya, sekarang gini, salah satu syarat tadi yang diminta oleh Pak Kadis tahun ini adalah semua guru tenaga kontrak harus berpendidikan S1. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum memenuhi syarat tadi, kita masih ada apa namanya? Ini sedikit dia harus sudah masuk atau kuliah di S1. Maksudnya dalam masa pembelajaran pendidikan S1. Jadi di situ kan ada surat mengikuti pembelajaran S1 tadi. Nah, itu yang dilampirkan ke dinas kalau dia mau mendapat keterangan itu tadi. Tapi kalau dia tidak kuliah-kuliah juga, itu bakal tidak bakal keluar. Nah, ini Pak Fir menjelaskan saja. Ibu dari mana tadi, Bu? Oh iya, dari 010 Bengkong, Pak, SD. Iya. Riki juga tadi menyampaikan, kalau dia itu dalam proses kuliah, dia harus meminta surat keterangan berkuliah di suatu universitas. Yang keluar itu adalah universitasnya, bukan kepala sekolah. Ini yang datang tuh kepala sekolah. Iya. Saya mohon mereka kawan guru honor kontrak itu bukan tidak surat keterangan sekolah. Tuh pertama. Keduanya, walaupun ada surat keterangan kuliah tadi, dan mohon juga memang betul-betul dia kuliah. Ya kan, kami jalan kaki pun sampai sana tanya, ini betul nggak kuliah? Ini memang udah 3 tahun dia tak masuk. Jadi UT pun enggak ada setelah drop out itu. Dia masalahnya gini, Pak. Dia kan guru ini Penjas, cuman di UT nggak ada jurusan Penjas, makanya dia bingung sampai sekarang dia belum kuliah, Pak. Kita kan disampaikan tadi itu, kalau seandainya kita sudah beri kesempatan itu di awal di Undang-Undang Nomor 14 itu sudah jelas mengatakan guru yang dari guru itu adalah kualifikasinya itu S1 linear. Kami himbau kepada ibu-ibu itu sekolah tidak memasukkan honor guru-guru yang belum kualifikasi S1 tidak linear. Ini tolong dipahami ya. Ada ya masih juga ini kan itu satu. Ketiganya ribut. Ketiganya, Bu. Ya, tolong ya di dalam dapodiknya. Di dapodiknya itu dia itu sebagai tenaga pendidik atau tenaga pendidikan. Nah, ini jangan sampai kita salah di belakang nanti ya. Nah, kalau ibu siapa teman ibu itu suruh di kantor nanti jumpai kita di ketenagaan sampaikan itu apa masalahnya. Kita ada konsultasi mas sekolah dia tak kuliah Pak. Nah, ini masalah ini udah bulan nih kita nak perpanjang kontrak baru nih. Kalau dia tidak juga berkuliah ya kita nanti akan sampai apa bagaimana diperterus atau tidak ya tidak. Nah, itu kita minta kepada kawan-kawan guru sentra kontrak ini ya betul-betul serius lah untuk menuntas kualifikasi Kalau baru mau daftar gimana ya Pak ya? Ya Mas. Dia sampai sekarang kan masih belum kuliah karena terkendala jadi di gurunya dia bingung. Siapa dia jadi guru Penjas. Ya suruh guru anak itu siapa? Mana kedua belah bengkong tadi ya? Kedua belah bengkong ya? Halo? SD 10 Bengkong. 10 Bengkong.
10 bengkok. 10 Pak, iya. Bentar, Pak Fir buka data. 10 bengkong ya. Atas nama siapa nih, Bu? Lida Sirait. Hah? Hot Lida Sirait. Ida Sirait. Iya, Sirait namanya Pak. Erlida Sirait. Iya. Hot Pak, hot Lida. Hot. Hotnya biasa aja. Nanti saya kasih, nanti kita tengok tadi. Itu saya kita minta pihak sekolah, tolonglah kalau memang dia itu belum lagi di DTU saja, jangan ada guru, ya kan? Dia guru olahraga udah dari tahun 2006, Pak. Kita sampaikan kemarin, Bu. D2. Yang tidak kualifikasi tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tuh di sinilah. Ibunya yang mana? Ini Pak, ini. Oh, ini ibunya. Ya Pak, kenal lah Bapak. Temannya Bu. Bukti yang mana lagi? Kalau baru mau kuliah sekarang gimana ya Pak? Kan sekarang UT kan udah nggak ada penerima tahun ini Pak. Mungkin Ya, bukanya lagi di tahun kenapa kemarin 2021. ini himbauan ini sudah lama. Saya bilang tadi kita ini sudah mundur sebanyak 5 tahun. Masuk tahun ke-6 lagi kita mundur. 2025 itu sudah diundangkan itu sampai terakhir 2010 seharusnya. Nah, mungkin kita terus 2021 ini ya. Tapi kita harus bisa merubah. Nah, setidaknya gitu informasi ini tahun kemarin Bu, 2019 yang kita sampaikan itu. Kita sampaikan awal 2020 itu kita sampaikan juga, tolong ke kawannya ini setidaknya sudah kuliah lah tahun 2021 kemarin. Nah, sampai sekarang kan tadi masih ada laporan tidak berkuliah juga. Nah, ini kan masalah berarti ya. Ini tolong kita ini kan. Ya Bu ya, sampaikan dengan beliau nanti itu. Ya untuk jelas nanti biar sudah dari ke kantor aja lah nanti konsultasi ya. Saya nanti lanjutin. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih banyak Pak. Ya, apa Bu? Untuk masalah simple, bagaimana apa Bu? Untuk perbaikan stok itu kalau yang masing-masing aja Kalau bisa jangan masing-masing. Jadi kita di situ menuntut Bapak Ibu kerjasamanya. Jadi kita mau kolektif. Jadi semua sama-sama selesai, sama-sama enak. Jadi jangan satu nih daman, habis itu terdiam, yang satu datang lagi. Nah, kita tidak mau. Maksudnya kami datang, kan kami hanya 5 orang Pak di sekolah itu. Maksudnya kami datang bergantian menemui gitu loh Pak, bukan sendiri-sendiri. Maksudnya kami berlima menemui Pak Bekti. Berlima datang? Ya. Mengosongkan sekolah tuh Bu? Ini berbeda-beda Pak. Gitu. Saya sih nggak ada masalah ya. Nanti mintanya semua kolektif. Jadi sudah saya verifikasi dan nanti kan akan ditandatangani oleh salah satu pejabat di dinas. Kalau SMP itu Pak Fir, SD itu Bu Janu. Jadi nanti saya saat minta tatang, yang jelas saya minta itu udah kolektif dulu. Pak Bekti, Pak Bekti dengan siapa Ya. TK? Kalau TK sekarang lagi kosong ini, Pak. Soalnya Pak itu belum ada Bu. Kan Pak Tobing habis pensiun. Tapi nggak apa-apa, yang jelas Ibu verifikasikan dulu datanya. Jadi kalau masalah tanda tangan nanti kan tinggal saya minta aja nanti Bu ke siapa gitu. Iya kan saya. Iya, karena pejabatnya kan Pak Tobing pensiun Bu. Sorry. Oh, lah kami kasihan. Belum ada pengganti Bu. Iya. 19. Oke Bu, dah menjelang siang nih. Kalau memang tidak lagi kita tutup. Salat zuhur ya. Oke Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada keterangan dari universitas sedang kuliah, proses kuliah. Nah itu aja, kalau dia tak bisa tak keluar dia SK kontraknya itu gitu.
Dari kampus mana tuh? Di aduh ya. Kirim juga ke Bapak ke PL sini lah, karena ini ada data nanti. Bisa bawa ya. Kopi yang asli ada berapa? Asli yang asli. Email. Dicetak baru anu ya. Cetak aja besok. Ya.